Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fauzia Nurul Mikraj, Devi Alfia Ismayanti, Dila Fikri Fadila, dan Kurnia Rumdaya yang berjudul Tahapan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kebutuhan Anak. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dila. Silahkan, Dila. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam buku Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Idad Suhada, pertumbuhan dipahami sebagai sebuah perubahan ukuran yang bersifat fisik dan konkret, yang dengan kasat mata dapat dilihat oleh panca indera, seperti tinggi badan atau berat badan. Dalam konteks pertumbuhan anak, dapat kita lihat beberapa contoh fase atau urutan pertumbuhan melalui perubahan ukuran bentuk tubuh beserta ciri-cirinya secara umum. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan balita, kedua fase pertumbuhan anak, ketiga fase pertumbuhan remaja, dan yang keempat fase pertumbuhan dewasa. Untuk hakikat perkembangan anak, perkembangan mempunyai makna sebagai sebuah perubahan yang bersifat abstrak atau psikis terhadap suatu fungsi indera, sikap dan mental seseorang. Dalam konteks perkembangan anak, perkembangan dapat dibedakan kepada beberapa jenis. Yang pertama yaitu perkembangan fungsi biologis. Seperti perkembangan bayi dari yang hanya bisa menangis dan tengkurap sampai kemudian dia bisa berjalan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan fungsi psikologis. Seperti perkembangan anak dalam menginginkan dan menghadapi sesuatu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat bahwa dia menginginkan sesuatu melalui sebuah ekspresi. Yang ketiga, perkembangan fungsi kognitif, yaitu contohnya perkembangan seorang anak dari yang tidak tahu cara berpakaian sampai kemudian dia bisa berpakaian sendiri. Dan yang terakhir yaitu perkembangan fungsi sosial, seperti perkembangan perilaku anak ketika berada dalam lingkungan keluarganya dan juga ketika berada di lingkungan sekitarnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Devi, disilakan. Materi kedua yaitu materi untuk sebab hukum perkembangan akan diberangkatkan oleh saya. Hukum perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum konvergensi mengatakan bahwa pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubung-hubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Menurut kenyataan, sekarang, ternyata pendapat lama itu tidak sesuai dengan keadaan. Pandangan lama itu dikuasai oleh aliran nativisme yang dipelopori oleh yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawanya. Dan hukum konvergensi ini juga menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan juga lingkungan. Yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, ada anak yang mengalami proses perkembangan dengan cepat, sedang ada juga yang proses perkembangannya mengalami kelambatan. Yang ketiga yaitu hukum irama perkembangan. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan ada pola iramanya. Hukum irama ini berlaku pada setiap manusia, baik dalam perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani, tidak selalu dialami secara sistematis. Yang keempat yaitu hukum masa peka. Masa peka ialah masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Inilah masa peka ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Belanda yaitu Profesor Hugo de Vries dengan meneliti seekor lebah betina atau lebah ratu yang sedang mengalami masa peka. Ketika sang lebah ratu peka, kemudian ia mendapatkan zat-zat makanan tertentu, ia akan berkembang biak dengan cepat. Yang kelima yaitu hukum rekapitulasi.
yaitu pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Yang keenam yaitu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Pada diri anak terdapat hasrat yang pokok untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu perkembangan otak. Perkembangan otak ini ada 5, yaitu yang pertama, anatomi otak anak. Otak bekerja melalui sel-sel saraf khusus atau neuron. Berpikir merupakan akibat dari kerja neuron-neuron yang saling bertukar informasi. Pada saat yang sama, satu neuron bisa berhubungan dengan 1000 neuron lainnya. Hubungan antar neuron ini terjadi sangat dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan yang diterima oleh otak. Yang kedua yaitu IQ dan EQ dan pengolahannya. IQ sendiri yaitu merupakan intelligence quotient, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan membaca dan menulis, dan juga kemampuan mengenali jati diri. Yang kedua yaitu EQ, yaitu empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, dan juga kemampuan menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak menurut Bukhari Nasution adalah ilmu serta keterampilan tentang sikap, aksi, reaksi, tindakan yang sangat diperlukan oleh setiap individu apapun disiplin ilmunya atau profesinya agar diterima dan disayang oleh yang lain, yaitu Allah dan juga makhluknya. Yang keempat yaitu hal yang seharusnya anak terima. Kemampuan kognitif akan memudahkan menguasai pengetahuan umum, sedangkan kemampuan sosial emosi memudahkan untuk menyesuaikan diri terhadap dunia sosial yang lebih luas. Yang kelima yaitu peran orang tua dan pendidik. Hal ini penting bagi orang tua dan pendidik adalah untuk memberikan IQ dan EQ kepada anak didiknya atau anaknya secara seimbang dengan cara mengetahui proses perkembangan otak anaknya. Selanjutnya, yang materi keempat akan dibahas. Baik, selanjutnya materi perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu materi perbedaan individual anak usia sekolah dasar. Nah, setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Nah, ciri sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, makna perbedaan dan perbedaan individual menurut Lindgren, yaitu perbedaan individual seorang anak akan terjadi pada setiap aspek perkembangan anak itu. Yang kedua, perbedaan pada aspek perkembangan fisik jelas terlihat dari perbedaan bentuk, berat, dan tinggi badan. Yang ketiga, Piaget dan Colbert masing-masing mempunyai pandangan tersendiri tentang perbedaan pada aspek perkembangan moral. Yang terakhir, perbedaan kemampuan seorang anak bisa mencakup perbedaan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, atau perbedaan kemampuan kognitif. Jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar, menurut dalam buku Sumantri Mulyani dan Sodih, membagi berbagai aspek kebutuhan secara berjenjang menjadi 7 aspek. Yang pertama, kebutuhan psikologis, seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman, seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima dan menerima. Kebutuhan akan penghargaan, seperti berprestasi, berkompetisi, dan mendapat dukungan serta pengakuan. Kebutuhan estetika, seperti keserasian, keteraturan, dan keindahan. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, seperti mendapat kepuasan diri dan menyadari potensi. Materi selanjutnya yakni perkembangan anak usia sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama itu perkembangan karakteristik, yaitu menurut Lawrence Steinberg, ada 3 perubahan fundamental pada masa remaja. Yang pertama, biologis.
mulai matangnya alat reproduksi, tumbuhnya buah dada pada anak wanita, dan tumbuhnya kumis pada anak pria. Yang kedua itu kognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral, dan mampu berpikir hipotesis, mampu memikirkan hal-hal yang mungkin menjadi berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga itu sosial, yaitu perubahan dalam status sosial yang memungkinkan remaja, khususnya remaja akhir, masuk ke peran-peran atau aktivitas-aktivitas baru seperti bekerja atau Nah, beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan menurut Sunarto. Yang pertama, kebutuhan organik, seperti makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan berprestasi seperti mengembangkan potensi yang dimiliki dan menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang ketiga, kebutuhan emosional, yaitu mendapat simpati dari pihak lain. Dan yang keempat, kebutuhan mempertahankan diri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tingkat SMA yakni keluarga. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, status sosial ekonomi, yaitu kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Nah, yang keempat, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Itu jika perkembangan ketiganya seimbang, yang tadi saya sebutkan, 1-3, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Nah, yang selanjutnya yaitu teman sebaya. Selanjutnya keragaman budaya. Seperti keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral. Yang terakhir itu media massa, itu contohnya seperti televisi. Televisi sangat mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya anak-anak yang dalam perkembangan melalui acara yang disiarkan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang implikasi karakteristik akan dijelaskan oleh Kurnia. Silahkan, Kurnia. Nah, baik. Selanjutnya yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kita ketahui bahwa setiap individu ini memiliki ciri, sifat bawaan, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Nung Fatimah dalam bukunya berpendapat bahwa kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. Karakteristik bawaan, baik yang bersifat biologis maupun psikologis, dimiliki sejak lahir. Apa yang dipikirkan, dikerjakan, atau dirasakan seseorang merupakan hasil perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diwariskan dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pembicaraan mengenai karakteristik individu peserta didik ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Kemampuan awal adalah kemampuan yang telah diperoleh siswa sebelum dia memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. Kemudian yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosioekonomi maupun sosiokultural, adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Contohnya, seperti bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak dapat berkembang sama sekali manakala lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang oleh karena itu, adanya karakteristik individu yang dipengaruhi oleh faktor pembawaan
dan juga lingkungan tersebut jelas membawa implikasi terhadap proses pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, proses pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik secara individu. Pemahaman tentang karakteristik individu peserta didik ini akan sangat berguna dalam hal memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih baik atau yang lebih tepat, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah materi yang dijelaskan telah selesai. Nah, sebelum kami tutup penjelasan kali ini, ada quotes yaitu there is nothing as powerful as a mother love, and nothing as healing as a child soul. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.